Right. So transitions within and between paragraphs. Kita fokus ke transisi untuk diskusi kali ini, karena kalau bentuk paralel itu nanti akan kita diskusikan di topik selanjutnya. Terus kemudian organization itu cukup kompleks, nanti ada juga yang diskusi tentang itu. Tapi untuk meeting kali ini kita fokuskan diskusinya dan aktivitasnya dengan terkait transition. Jadi kita karena membicarakan para essay, maka transisinya itu fokusnya ke transisi di dalamnya essay. Jadi antar paragraf kayak gitu. Not like the small one between word and word. Jadi in between word, tetapi lebih ke besar. Ini 21 submission, saya sampai tadi malam jam 2-an itu saya menerima 21 submission, 20-an submission, terus tadi pagi ada satu yang mengumpulkan lagi. Ini topik-topik yang teman-teman kumpulkan terkait example essay kita, dan variasinya cukup luas. Ada yang kaitannya dengan misalkan semacam COVID-19, ada yang assume like favorite singer, favorite influencer, and so on, entertainment, NCT Dream Achievement, BTS, and so on, pop singers, and so on. Terus ada yang kaitannya dengan psychological tips, ataupun semacam nomor 17, how to overcome the boredom. Terus kemudian nomor 13, fun activities we can do on holiday, and so on. Ada kesehatan juga dan macam-macamnya. It's really a wide range of topics, and I really think that you can do something like this, creating many different topics. This is really interesting, dan akan sangat memperkaya diskusi kita. So recap saja. Ini recap bahwasanya kalau introduction, introduce your ideas, terus kemudian Anda pertama punya hook dulu, terus kemudian information on your topic, and then the thesis statement, the shared theme. Jadi Anda pertama pakai hook pancingan dulu, terus informasi di topiknya, dan kemudian thesis statement. Jadi pada dasarnya biasanya kita kasih transition, setelah kasih intro untuk yang cukup menarik, terus kita diskusi sedikit, kira-kira kita mau ngomongin apa, kasih intro, baru kemudian thesis statement-nya. Information sama thesis statement ini, information-nya itu lebih ke sesuatu yang melatar belakangi kita mau nulis apa. Jadi kalau misalkan kita ingin bicara tentang, misalkan ini temanya Indonesian male singers, kayak gitu ya. Jadi kita diskusi dulu tentang kebangkitan musik Indonesia, misalkan. Kalau zaman dulu musisi-musisi Indonesia itu yang populer misalkan yang perempuan, kalau nggak itu band. Nah sekarang kemudian muncul musisi-musisi singles dari Indonesia, misalkan kayak gitu contohnya. Atau misalkan topik nomor 5, controlling fear, kita kasih story dulu. Misalkan banyak orang zaman sekarang itu banyak yang ketakutan, mulai ketakutan COVID sampai ketakutan stok minyak goreng dan macam-macam. Nah, itu storiesnya, apa ya, yang mendasari ceritanya. Kemudian dari situ kemudian baru kita tesisnya kita sebutin. Nah, cara melewat apa ya, mengatasi ketakutan semacam ini. Jadi semacam itu contohnya. This is for the introduction. What about the body? Kalau body, kira-kira apa yang Anda tulis biasanya? Silakan, ada yang mau menambahkan? Kalau di body paragraf, kira-kira Anda apa yang Anda tulis? Atau apa yang Anda sampaikan? Silakan. Silakan, ada? Oke. Ada yang mau menyampaikan? Kalau di body biasanya apa yang Anda tulis? Urutannya gimana? Organisasinya? Biasanya kalau buat body paragraf itu menurut saya tergantung jenis esai atau jenis paragraf yang kita tulis. Oke. Jadi kalau kemarin kita menulis tentang example essay, mungkin itu bisa membahas example-nya satu persatu. Right. Okay, thank you, Safa.
Ya, ini salah satunya bisa kita gunakan, misalkan sebagai ilustrasi, kalau misalkan kita example essay, maka berarti body-nya itu isinya evidence atau examples yang kita akan gunakan. Nah, jadi misalkan ini kita isinya diganti menjadi isi argumentatif, maka model isinya juga harus ganti juga model urutannya. Tetapi pada prinsipnya ada urutan yang kayak pakemnya. Jadi pakemnya itu secara umum kan, sebentar, sorry ini. Pakemnya itu misalkan secara umum, pertama kan kita P dulu, point, terus kemudian evidence, baru illustration or analysis. Bisa jadi kadang-kadang Anda ubah juga poinnya dulu, setelah poin ilustrasi, dianalisis dulu poinnya, baru setelahnya dibuktikan, evidence-nya seperti apa. Jadi beda-beda, tergantung purpose, sebagaimana disebutkan Safa tadi, tergantung purpose kita mau kayak gimana. Kayak gitu. Pada dasarnya yang jelas point itu topik sentence-nya. Terus evidence it can be example. Kalau example essay berarti examples. Kalau misalkan argumentative essay berarti tidak harus ada examples duluan, tetapi argumentasinya dulu. Misalkan 3 alasan kita melarang orang untuk merokok. Misalkan yang pertama karena menyebabkan penyakit ini dan itu, misalkan. Anda jelaskan dulu, jadi Anda kasih analisis dulu, baru kemudian Anda kasih contoh, evidence-nya. Di kota ini yang meninggal sekian orang, di negara ini yang meninggal sekian orang. Gitu. Ataupun Anda attack argumen itu, Anda oppose argumen tersebut, Anda bisa juga mengajukan hal yang sama. Misalkan Anda bilang bahwasanya pabrik rokok itu menghidupi banyak orang, gitu. Mulai dari orang yang bekerja di pabrik sampai orang yang jualan dan macam-macamnya, sampai atlet dan macam-macamnya. Terus baru Anda kasih evidence belakangnya. Jadi formatnya pada dasarnya tidak baku. Yang penting komponennya ada, komponennya hampir sama. But it can be that you change the arrangement, so you change the organization. You put evidence first or you put illustration first and then evidence later. So something like that. Ini ada satu exercise yang saya tadi agak ketinggalan sedikit, sorry. Ini beberapa examples dari yang ditulis teman-teman, thesis statement-nya teman-teman yang kemarin mengumpulkan. Jadi di sini ada 7 yang saya highlight, yang saya ambil. Saya ambil random saja, tidak saya pilih-pilih. So from these 7 thesis statements, which thesis statements do you think are strong enough, and why do you think it's this thesis or that thesis is strong? Silakan, saya ingin teman-teman ada yang komentar. Menurut Anda dari 7 thesis statement ini, yang mana yang menurut Anda kuat? Kira-kira alasannya kenapa? Kenapa kuat? Silakan. Silakan bagi yang ingin berdiskusi. Sinta, terus siapa lagi? Eki, Fatkia, Sofi, Sofia, Sandi, Putri, Randy, silakan. Dari 7 ini menurut Anda mana yang kuat? Thesis statement-nya yang menurut Anda kuat. Alasannya kenapa kok kuat? Kalimat utama yang mana yang kuat? Silakan. Ini kelihatan kan screenshot yang screen yang saya share ini kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, silakan. Bebas saja, do not worry too much. Jangan, nggak usah khawatir takut-takut salah. Komentar saja, no worries. Menurut Anda mana yang kuat? Number 4, sir.
Silakan. Number 4. Menurut Safa number 4. Alasannya apa, Safa? Itu tertulis because pop music is often heard into this generation. Oke. Oke, baik. Coba saya tandai. Number 4. Ini menurut Nada kuat. Oke, thank you. Ada lagi yang lainnya? Menurut teman-teman, kenapa some of this strong? Which one is strong? Silakan. Maybe number 3, sir. Number 3. What makes it strong thesis statement? Kira-kira apa yang membuatnya menjadi kuat? Maybe because jelas dan menggambarkan apa yang akan dibicarakan di esai tersebut. Oke. Saya catat misalkan ya, jelas, clear. Oke. Menggambarkannya karena Indonesia, but the importance of Indonesia is still very low. Oke. Baik. Menurut Arifah ini yang kuat. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Mana lagi yang kuat? Silakan. Kalau yang kurang kuat yang mana? Kalau misalnya Anda kesulitan menentukan yang kuat, menurut Anda yang kurang kuat yang mana? Yang perlu diperbaiki yang mana? Which one do you think should be revised? Silakan. Ada? Menurut Anda mana yang perlu direvisi? Menurut saya nomor 1, Sir. Nomor 1 perlu direvisi. Alasannya kenapa? Karena kurang spesifik. Oke. Soalnya menurut saya thesis statement harus dibarengin oleh reason atau evidence yang kuat gitu, Sir. Oke. Thank you for your comments. Baik. Menurut Safa nomor 1 mungkin perlu diimprove lagi, kurang spesifik. Oke. Ada lagi yang menurut Anda masih kurang apa ya, kurang greget dikit kayak gitu? Silakan. Wildan, Duril, ada komentar? Aulia, silakan. Oke, baik. Di sini pada dasarnya kalau thesis statement itu it's a bit trickier, agak sedikit lebih tricky daripada topik sentence karena thesis statement itu harus cukup luas untuk mencakup semua yang bagian yang diinginkan, tetapi juga harus cukup sempit. Artinya tidak boleh terlalu luas. Kalau terlalu luas mungkin kesulitan nanti men-scope-nya. Nomor 1 yang some influencers that I like and the reason why I like them, ini lebih pas buat topik daripada untuk thesis statement karena bentuknya bukan kalimat. Jadi karena thesis statement itu biasanya bentuknya kalimat, ini masih topik bentuknya ini. Jadi beberapa influencer yang saya suka dan alasan saya menyukainya, ini masih topik. Jadi nanti misalkan Anda bisa mengembangkan lagi, misalkan saya suka beberapa influencer Indonesia yang memiliki kayak gini gitu. Atau misalkan beberapa influencer Indonesia disukai orang karena A, B, C kayak gitu misalkan, kayak gitu. Terus semacam nomor 2, ini kita perlu improve sedikit lagi karena di situ disebutkan the popularity of the three of them is even skyrocketing lately.
popularitas ketiganya menanjak, skyrocketing belakangan ini. Tetapi kita butuh sesuatu untuk mengembangkan teks ini. Jadi kan kita ingin nanti kan bakalan menjelaskan, mungkin ya, saya belum baca teksnya. Bisa jadi kita artikelnya nanti membicarakan tentang 3 orang tersebut, popularitas 3 orang tersebut, atau naiknya popularitas 3 orang itu. Nah, kalau naiknya berarti kan mungkin plan-nya mungkin berarti alasan yang membuat popularitasnya dia naik, atau proses dia naik, faktor apa yang membuat popularitasnya dia naik. Nah, jadi seperti itu. Mungkin perlu ditambahi sedikit. Jadi popularitas ketiga penyanyi Indonesia ini menanjak karena bla 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 misalkan. Atau Anda bilang misalkan ada 3 alasan, 3 faktor yang membuat popularitas penyanyi ini menanjak. Misalkan semacam itu. Dan seterusnya. Oke, beberapa yang lainnya, some BTS songs that are not romantic themes are the one that fans like the most. Nah, ini sudah bisa dikembangkan. Cuman kita perlu lebih spesifik lagi. Kita mau diskusi tentang lagu-lagunya BTS atau mau diskusi mengenai kenapa alasannya fans itu menyukai lagunya BTS. Jadi kita perlu menjelaskan lebih detail lagi. Di thesis statement minimal kita kasih clue, misalkan ya, 3 lagunya BTS ini disukai orang walaupun temanya tidak romantis karena mereka membawa misalkan ya pesan mendalam gitu. Jadi kemudian Anda cerita pesan mendalam pertamanya apa, keduanya apa, ketiganya apa, misalkan semacam itu. Atau proses yang lainnya yang Anda bisa jelaskan di situ. Nomor 7, many foreign and local tourists spend their vacation in Banyuwangi by visiting this destination. Ini saat ini masih seperti terlihat seperti komentar atau kesimpulan kita. Tapi belum jelas kita mau mendiskusikan tempat atau alasan mereka berkunjung ke 3 tempat tersebut, ke beberapa tempat tersebut, atau apa. Jadi thesis statement itu harus cukup jelas mengarahkan kita mau menulis tentang apa, atau orang itu kalau mau membaca tulisan kita itu tahu, oh si A ini mau menulis tentang teks ini kayak gitu. Jadi semacam itu. Right, ini body paragraph yang tadi kita diskusikan. Terus pada dasarnya topic sentence itu hampir sama dengan thesis statement. Cuma dia versi kecilnya. Karena dia kombinasi, for example, like you discuss about 3 things in your thesis statement, terus kemudian 3 ini akan dikembangkan masing-masing dalam 1 paragraf berbeda. Nah, jadi pada dasarnya topik sentence atau kalimat utama di paragraf body itu adalah pengembangan dari thesis statement ini. Dia anaknya. Karena itu dia harus juga mirip dengan thesis statement tersebut. Walaupun tidak mirip persis, minimal dia membicarakan sesuatu yang senada. Makanya tadi yang kita maksud dengan coherence tadi. Nah, pertanyaan yang kita harus jawab adalah what part of the theme is this paragraph about? Jadi bagian dari thesis statement yang mana yang kita diskusikan di paragraf ini? Jadi misalkan kita kembali ke sini, ke contoh sebelumnya. Misalkan kita ambil yang nomor 5, kayak gitu. However, even though boredom is normal, we can overcome it with some activities that will help to make your time at home more productive or at least minimize your boredom. Misalkan semacam itu. Berarti di situ dia sudah ngasih clue bahwasannya dalam body paragraf nanti dia akan menjelaskan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan untuk membuat waktu Anda di rumah lebih produktif. Berarti aktivitas dalam rumah. Jadi clue-nya misalkan nanti kemudian di topik yang pertama misalkan bertanam, terus misalkan di paragraf kedua memasak, dan lain-lainnya. Jadi hal-hal semacam itu, atau bersih-bersih dan macam-macamnya. Nah, jadi hal-hal itu tadi
berhubungan dengan yang kita sampaikan, yang akan kita sampaikan di body paragraf kita. Terus kita kasih clue-nya di thesis statement. Terus nanti ketika kita masuk ke body paragraph, berarti kita sudah ada. Gitu. Jadi body paragraph nanti yang membicarakan tentang misalkan memasak itu masih inline dengan topik kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di dalam rumah. Right, itu. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, ini contoh. Ini saya ambil dari teksnya teman-teman. Ada 4 contoh yang saya ambil. Kita lihat satu persatu ya. Ini yang pertama bicara tentang drop out dari sekolah. Saya belum membaca detailnya. Tadi asal saya copas, saya ambil salah satu sebagai contoh. Nah, di sini itu impact yang pertama terkait dengan drop out dari sekolah. Terus ini berarti kira-kira kan apa ya? Dia akan membicarakan sesuatu yang related terhadap drop out itu. Sebelumnya di situ kita bisa melihat bahwasanya ada kaitannya dengan apa ini? Pandemi, terus kemudian ekonomi, terus kemudian keluarga dan lain-lainnya. Baik. Nah, di sini what do you think about this body paragraph? Do you think this body paragraph number 1 ini cukup kuat atau menurut Anda kurang? Kira-kira menurut Anda gimana? Silakan. Silakan. Menurut teman-teman, nomor 1 body paragraph nomor 1 ini cukup kuat ya? Silakan. Any comment? Cukup kuat, Sir. Gimana? Putri? Ada alasannya, Putri? Oke, silakan teman-teman. Saya rasa itu kayak saling berkaitan gitu, Sir. Oke. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Alright, thank you so much, Putri. Baik, menurut Putri ini cukup berkaitan satu sama lain dengan masing-masing kalimat itu apa ya, saling nyambung sehingga cukup kuat. Baik. Terus kita lihat yang nomor 2 ini, apa ya, paragraf yang di bawahnya. Ini kaitannya dengan makanan. Tadi ada memang satu tema kaitannya dengan makanan. So, what do you think about this about this paragraph? Do you think this paragraph is strong enough? Silakan. Ini paragraf tentang makanan. Strong enough, Sir. Oke. Ada opini, alasan khususnya? Because Silakan. I think the second paragraph used like a data from CNN, so it's more Right. strong. Okay, thank you. Penggunaan data from others, referencing from others will help you to improve the quality of your writing. Thank you. Itu salah satu yang bisa improve writing kita. Salah satunya dengan menggunakan data. Di sini mengutip dari CNN, misalkan itu cukup membantu. Baik, ada alasan lain kenapa yang paragraf kedua ini cukup kuat menurut teman-teman? Silahkan kalau ada yang punya alasan lain. What about number 3? This one.
and this one. One of my favorite influencers is Jerome Pauline. Jerome ini mahasiswa Indonesia yang jadi YouTuber, itu ya. Okay, so what do you think about this one? Silakan. What do you think about this? And the following paragraph. Silakan kalau ada yang komentar. Kita ada dua. Di sini kaitannya dengan YouTuber. Yang kedua dengan video YouTube. Silakan teman-teman. Oke. Belum ada opini. Baik, kalau misalkan kita lihat dari data yang dipunya, argumen keduanya cukup oke. Favorite influencers, misalkan Jerome Pauline, terus kemudian yang di bagian kedua ini diskusi mengenai ASMR, terus vlog tertentu yang direkomendasikan untuk dilihat cukup bagus. Itu bagus sebagai evidence. Terus yang kita butuh untuk lebih banyak elaborasi adalah ilustrasinya di sini. Kita perlu menambahi gimana caranya agar ilustrasinya itu cukup kuat analisisnya sehingga bisa membantu kedua paragraf ini bisa lebih kuat. Yang ketiga, selanjutnya adalah conclusion. So, this is how do you restate your thesis? Alright, yang ini tadi belum saya diskusikan mengenai bagaimana penggunaan transitionnya, karena nanti akan ada satu aktivitas yang teman-teman perlu coba. Jadi kita akan save comments regarding transition itu tadi. So in restatement of the conclusion, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda restate thesis yang Anda punya. Jadi Anda sebutkan dulu thesis statement Anda seperti apa yang pertama. Terus bagaimana hal itu berhubungan dengan sesuatu di luar teks itu. Artinya berhubungan dengan di luar teks itu misalkan message apa yang kita bisa ambil atau sesuatu yang kita bisa infer atau sesuatu yang kita bisa relate-kan, hubungkan dengan teks yang kita diskusikan. Misalkan kita membicarakan di sini tentang favorite influencer misalkan. Setelah kita membicarakan favorite influencer, maka kita coba untuk restate thesis kita dengan bahasa yang berbeda. Atau kalau tidak, bagaimana thematic idea itu bisa berhubungan dengan sesuatu di luar teks itu. Misalkan apa yang kira-kira cukup menarik, pelajaran apa atau pesan apa yang kira-kira bisa dihubungkan dengan apa yang kita tulis di di essay kita tersebut mengenai YouTube influencer tersebut. Nah, next kita diskusi tentang transition to use.